Monumen The Window. Karawang kini punya ikon baru berupa bingkai raksasa bernama The Window yang diresmikan awal 2025. Proyek ini menelan biaya 8,4 sampai 8,7 miliar dari APBD 2022 sampai 2024 dengan tahap akhir pada 2024 sekitar 700 sampai 800 juta. Anggaran pemeliharaan belum diumumkan dan justru disebut belum termasuk biaya tambahan perawatan. Warganet ramai mengkritik bentuknya yang dianggap abstrak dan tidak jelas maknanya. Sementara pejabat DLHK menjelaskan bahwa filosofi jendela melambangkan pandangan luas serta semangat kemajuan. Mereka bahkan membandingkannya dengan ikon bingkai di kota lain yang dijadikan simbol kebanggaan daerah. Pemerintah menyebut pembangunan ini dilakukan bertahap melalui pembahasan lintas instansi. Sebelum akhirnya rampung awal Januari 2025, meski dimaksudkan sebagai ikon modern, monumen ini tetap menjadi bahan perdebatan publik soal fungsi dan estetika. Tugu Anek Meling. Awal 2025, Kabupaten Pidi meresmikan Tugu Anek Meling atau Tugu Melinjo. Ikon baru berbentuk biji melinjo sebagai simbol daerah penghasil emping. Proyek ini menelan biaya bertahap. Tahap pertama 4,7 miliar dari DOKA 2022. Lalu tambahan 2 miliar dari Bank Aceh, sehingga total yang diberitakan mencapai 6,5 miliar lebih. Meski dimaksudkan sebagai penataan simpang strategis sekaligus lambang ekonomi lokal, bentuknya menuai perdebatan. Warganet mempertanyakan estetika serta prioritas penggunaan anggaran. Menilai dana sebesar itu bisa dialihkan ke kebutuhan mendesak lain. PJ Bupati Pidi memberi klarifikasi bahwa tugu ini merupakan ikon kota dan bagian upaya memperindah wajah Sigli. Namun, respon masyarakat tetap terbelah. Ada yang melihatnya sebagai kebanggaan daerah, sementara lainnya menganggapnya pemborosan belaka. Tugu Bulan Sabit. Di Kutai Timur, sebuah tugu berbentuk bulan sabit berdiri di bundaran Masjid Agung Al-Faruq dengan anggaran sekitar 2,5 miliar dari APBD 2023. Namun, begitu terekspos awal 2025, publik justru menilai bentuknya mirip helm motor atau bahkan capit kepiting. Kritikan deras di media sosial membuat tugu ini viral. Pemerintah daerah menegaskan tujuannya adalah menghadirkan ikon kawasan perkantoran dan keagamaan, serta bagian dari penataan kota sesuai aturan bupati. Sejumlah legislator lokal menilai bentuknya masih bisa dipercantik dengan dipoles agar tampak lebih menarik. Sementara Ketua DPRD Kutim singkat menyebut sudah bagus. Meski klaim estetika terus diperdebatkan, tugu ini kini menjadi salah satu landmark yang paling banyak diperbincangkan di Kaltim. Tugu Pesut. Di Samarinda, Bundaran Lembuswana kini dihiasi tugu siluet pesut Mahakam yang selesai akhir 2024 dengan biaya sekitar 1,1 miliar dari APBD. Kehadirannya menuai reaksi keras karena bentuknya dinilai terlalu abstrak dan tidak merepresentasikan satwa khas Sungai Mahakam secara jelas. Publik menganggap anggaran sebesar itu terlalu besar untuk hasil yang membingungkan. Pihak kontraktor memberi penjelasan bahwa biaya tinggi disebabkan kompleksitas struktur, ukuran besar, serta teknik pemasangan di simpang ramai yang membutuhkan alat berat khusus. Material yang digunakan juga disebut berkualitas tinggi dan anggaran sudah termasuk pajak. DPRD Samarinda menambahkan bahwa tugu ini bagian dari perencanaan penataan kota. Namun, meski dimaksudkan sebagai identitas daerah, bentuknya tetap jadi bahan sindiran warganet di media sosial. Patung atau Tugu Gajah Mungkur. Patung Gajah Mungkur di Gresik menjadi bahan perbincangan nasional pada 2020 karena bentuknya dinilai aneh dan tidak proporsional. Banyak warganet menyebut tampilannya janggal, bahkan menyerupai gajah versi kartun yang jauh dari realistis. Biaya pembangunannya disebut sekitar 900 juta hingga 1 miliar. Namun penting dicatat bahwa sumber dana bukan dari APBD, melainkan program CSR PT Petrokimia Gresik. Pemerintah daerah menegaskan, desain adalah ranah pelaksana CSR, sementara tujuan awalnya adalah mempercantik kota dan menghadirkan landmark baru. Meski begitu, kritik tetap muncul, terutama soal estetika dan transparansi angka, karena publik menilai anggaran sebesar itu terasa tidak sepadan dengan hasil. Bahkan, kala itu banyak suara warganet yang meminta agar patung dibongkar atau diperbaiki, meskipun pihak berwenang menyatakan proyek sudah sesuai aturan dan tetap dianggap bermanfaat. Patung penyu raksasa.
Alun-alun Gado Bangkong di Sukabumi sempat jadi sorotan setelah diresmikan sekitar 2024, terutama karena hadirnya patung penyu raksasa yang menjadi ikon kawasan tersebut. Proyek penataan alun-alun ini menelan total biaya 15,68 miliar, mencakup pembangunan patung, kolam, dan area ruang publik. Kontroversi muncul ketika patung penyu dilaporkan cepat rusak. Bahkan beredar kabar rangkanya hanya dibuat dari kardus atau kayu tipis. Hal ini memicu tuduhan pemborosan dana publik untuk hasil yang dianggap rapuh. Kepala Disperkim Jabar, Indra Maha, buru-buru memberikan klarifikasi. Angka 15,68 miliar mencakup keseluruhan penataan kawasan, bukan hanya patung. Sementara struktur utama patung menggunakan resin berkualitas tinggi. Kardus hanyalah cetakan sementara. Meski klarifikasi disampaikan, publik sudah terlanjur kecewa dan menjadikan patung ini bahan olok-olok di media sosial. Tugu Pamulang. Tugu Pamulang di Tangerang Selatan dibangun pada 2017 sampai 2018 di Jalan Siliwangi dan sejak awal menuai banyak kritik. Bentuknya dianggap aneh, kurang estetik, dan tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Anggaran awal proyek disebut mencapai ratusan juta rupiah, walau angka pasti jarang dipublikasikan. Kontroversi berlanjut hingga 2021 saat pemerintah merencanakan sayembara ulang dengan tambahan dana renovasi sekitar 200 juta. Gubernur Banten kala itu, Wahidin Halim, menjelaskan bahwa tujuan awal Tugu adalah memperindah kawasan yang dulunya kumuh, tetapi diakui perlu keterlibatan publik agar lebih representatif. Warganet menilai proyek ini contoh kegagalan estetika dan kurang transparan, sementara pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari proses penataan kota. Namun, Tugu yang sebelumnya menjadi bahan hujatan telah berhasil direnovasi dan dirombak sesuai desain sayembara yang lebih representatif. Renovasi ini dilaksanakan pada akhir 2021 hingga awal 2022 dan telah selesai serta diresmikan pada 8 Januari 2022. Tugu Hikayat Sang Delta. Pada 2022, Kabupaten Sidoarjo meresmikan Tugu Hikayat Sang Delta di perempatan Babalaya. Dengan ukuran sekitar 5,5 meter persegi, tugu ini menelan biaya 694,5 juta yang sudah termasuk lampu dan air mancur kecil. Alih-alih menuai kebanggaan, kehadirannya justru memicu sindiran publik. Banyak warganet menganggap desainnya tidak jelas, terlihat biasa saja, bahkan seperti tidak terawat, padahal biayanya hampir setara dengan satu rumah layak huni. Perbandingan pun muncul dengan Tugu Biawak yang di Wonosobo, yang hanya menelan 50 juta rupiah, namun dinilai lebih representatif. Komentar pedas warga menyebut proyek ini mubazir, apalagi di tengah kebutuhan infrastruktur lain yang lebih mendesak. Pemerintah daerah sendiri belum memberikan klarifikasi resmi atas sorotan publik, sehingga warganet semakin gencar menjadikannya bahan kritik sekaligus contoh ironi penggunaan anggaran daerah. Tugu miniatur ikon dunia. Akhir 2023, Kota Probolinggo menghadirkan beberapa tugu unik berupa miniatur ikon dunia seperti Menara Eiffel, Big Ben, Kincir Angin Belanda, Monumen Nasional, hingga Menara Air. Proyek ini menelan biaya sekitar 2 miliar, dengan rata-rata tiap tugu memakan 400 juta rupiah. Pemerintah daerah menjelaskan tujuan pembangunan adalah mempercantik kota, sekaligus menghadirkan spot wisata baru yang instagramable. Namun, kritik segera bermunculan. Warga menilai ikon-ikon asing kurang relevan secara budaya dan terasa dipaksakan. Anggota DPRD pun mempertanyakan efektivitas penggunaan dana sebesar itu, menyebutnya lebih baik dialokasikan ke program yang benar-benar bermanfaat. Kepala Dinas PUPR PKP Probolinggo membela proyek ini dengan alasan miniatur tematik diharapkan memberi daya tarik visual baru. Meski begitu, tugu ini tetap jadi bahan pro kontra di masyarakat. Tugu Geopark Kayangan Api. Di pintu masuk destinasi wisata Kayangan Api Bojonegoro, sebuah tugu kecil setinggi sekitar 2 meter diresmikan pada 2024. Meski ukurannya sederhana, biaya pembangunannya mencapai 109 juta rupiah, terdiri dari 98 juta rupiah untuk fisik dan 11 juta rupiah untuk jasa konsultan. Warga kemudian mempertanyakan proporsionalitas anggaran tersebut, menilai ratusan juta rupiah untuk tugu sekecil itu tidak masuk akal. Komentar warganet bahkan menyindir kalau 100 juta rupiah bisa bangun rumah. Kontroversi makin besar karena pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro tidak memberikan penjelasan resmi. Diamnya pihak pengelola justru memperkuat kesan bahwa proyek ini tidak transparan. Meskipun bukan tugu termegah, monumen kecil ini viral karena dianggap contoh nyata ironi antara biaya besar dan hasil yang tampak minimalis. Tugu Knalpot.
Tugu knalpot di Kabupaten Purbalingga dibangun sekitar 2016 dengan biaya sekitar 250 juta rupiah. Pemerintah setempat menjelaskan, monumen ini dibuat untuk menghormati ribuan UMKM knalpot Purbalingga yang sudah terkenal hingga tingkat nasional. Namun, publik justru menilai tampilannya kaku dan tidak artistik, lebih mirip rak besi industri daripada karya seni kota. Kritikan juga diarahkan pada besarnya biaya proyek yang dianggap tidak sebanding dengan hasil visual. Meski begitu, pejabat daerah menegaskan anggaran telah sesuai aturan dan tujuan utamanya adalah memberi identitas serta pengakuan bagi pengrajin lokal. Walau dianggap penting secara simbolis, tugu ini tetap menjadi bahan olok-olok warganet karena dianggap kurang menarik dan terlalu sederhana untuk biaya sebesar itu.